Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Alfi Apriyadi dengan NPM 2055202070. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai sistem operasi jaringan tentang Windows 7. Oke, mari kita mulai pembahasannya. Jadi pengertian Windows 7 itu sendiri adalah sebuah sistem operasi yang dibuat oleh Microsoft Windows yang menggantikan Windows Vista. Windows 7 dirilis untuk pabrikan komputer pada tanggal 22 Juli 2009 dan dirilis untuk publik pada 22 Oktober 2009. Kurang dari 3 tahun setelah rilis pendahuluannya, Windows Vista tidak seperti pendahulunya yang memperkenalkan banyak fitur baru. Windows 7 lebih fokus pada pengembangan dasar Windows dengan tujuan agar lebih kompatibel dengan aplikasi-aplikasi dan perangkat keras komputer yang kompatibel dengan Windows Vista. Presentasi Microsoft tentang Windows 7 pada tahun 2008 lebih fokus pada dukungan multi-touch pada layar, desain ulang taskbar yang sekarang dikenal dengan nama Superbar. Sebuah sistem jaringan rumahan bernama Home Group dan peningkatan performa. Nah, untuk sejarah sendiri, Windows 7 dirilis pertama kali pada tanggal 22 Oktober 2009, dirilis 3 tahun setelah Windows Vista. Pada mulanya, versi Windows ini sebelumnya dikenal dengan sebutan Black Box yang direncanakan sebagai pengganti Windows XP dan Windows Server 2003. Namun, rilis sementara diberi kode Longhorn atau Windows Vista yang diumumkan tahun 2003 menunda pengembangan Black Box. Pada pertengahan 2003, Longhorn menemukan kelemahan sistem operasi Windows dengan cepat. Lalu, Microsoft mengganti prioritas pengembangan Black Box, diubah namanya di Wina pada awal 2006 dan menjadi Windows 7 di tahun 2007 dan Windows 7 dirilisan terbaru dari Microsoft Windows tidak seperti pendahulunya yang diperkenalkan sejumlah besar fitur besar. Windows 7 dimaksudkan untuk menjadi sebuah upgrade lebih dipusatkan untuk menambah fitur Windows. Sama seperti Windows Vista, Windows 7 juga terdiri dari 6 edisi, yaitu Windows 7 Starter, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional, dan Windows 7 Ultimate, Windows 7 Enterprise. Nah, untuk perbedaan antara Windows 7 dengan kapasitas 32 bit dan 64 bit. Itu yang pertama, yakni kinerja prosesornya. Nah, secara mendasar perbedaan 32 bit dan 64 bit pada sistem Windows terletak pada kemampuan performa prosesornya. Apabila dibandingkan, tentunya kamu dapat menerka bahwa teknologi prosesor 64 bit lebih unggul dibandingkan dengan 32 bit. Teknologi prosesor Windows berbasis 64 bit lebih cocok digunakan untuk mengoperasikan kegiatan yang lebih besar atau lebih berat, seperti desain, mengedit video, hingga bermain game. Sedangkan prosesor Windows 32 bit ditunjukkan untuk melakukan aktivitas yang ringan dan hingga dapat mengoperasikan aplikasi yang tidak terlalu berat. Dan perbedaan yang kedua yakni banyaknya RAM. Sudah banyak ia mengetahui bahwa perbedaan 32 bit dan 64 bit ada jumlah maksimal RAM-nya yang dapat digunakan. Keduanya memiliki batas maksimal RAM yang berbeda-beda. Windows dengan 64 bit memiliki jumlah batas RAM yang lebih tinggi ketimbang 32 bit. Pentingnya untuk kamu ketahui bahwa Windows dengan 32 bit memiliki penggunaan maksimal RAM kurang dari 3 GB atau hanya sekitar 3,2 GB saja. Untuk Windows 64 bit memiliki jumlah RAM sebesar 4 GB atau bahkan lebih. Nah, untuk perbedaan yang ketiga, yakni kemampuan softwarenya. Perbedaan 32 bit dan 64 bit juga nampak jelas dalam hal kompatibilitas software yang dipasang pada perangkat Windows
64 bit dapat menjalankan software 32 dan 64 bit. Namun hal itu tidak berlaku sebaliknya karena Windows 32 bit tidak dapat menjalankan software 64 bit. Itu yang keempat, daya untuk memproses data. Perbedaan 32 bit dan 64 bit secara arsitektur akan terlihat cukup jelas. Perbedaan dalam arsitektur ini akan sangat berpengaruh pada kinerja komputer kamu. Angka dalam kedua basis tersebut merujuk pada banyaknya data yang dapat diproses komputer dalam satu kali putaran. Hal ini yang membuat Windows data dan prosesor 64 bit memiliki performa yang lebih cepat dan maksimal daripada Windows berbasis 32 bit. Nah, untuk kelebihan dan kekurangan dari 32 bit dan 64 bit pada Windows 2007. Setelah mengetahui perbedaan 32 bit dan 64 bit, penting juga untuk kamu untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan dari dua basis Windows tersebut. Perhatikan kelebihan dan kekurangan di bawah ini. Untuk kelebihan dari 64 bit, yakni memiliki kemampuan yang mendukung performa prosesor bekerja maksimal. Yang kedua, mampu untuk menjalankan software 32 bit. Yang ketiga, kinerja yang lebih cepat, efisien, dan efektif. Dan yang terakhir, mampu untuk menjalankan software terbaru. Dan untuk kekurangan yang 64 bit tidak kompatibel dan PC-nya lama. Tuh. Terus yang kedua, tidak dapat bekerja secara maksimal dalam menggunakan RAM 2 GB. Tuh. Dan ketiga, kelebihan yang 32 bit, yaitu mampu untuk menjalankan software dan aplikasi lama berbasis 16 bit. Yang kedua, beroperasi dengan baik dan optimal walaupun hanya mempunyai RAM 2 GB saja. Yang ketiga, cocok dengan drive komputer dan laptop lawas. Nah, untuk yang keempat, kekurangan dari 32 bit yakni tidak dapat menggunakan RAM lebih dari 4 GB. Terus yang kedua, tidak mampu untuk mengoperasikan software berat. Yang ketiga, hanya sedikit software baru yang kompatibel. Nah, tadi untuk kelebihan dan kekurangan Windows 7 yang berbasis 32 bit sama 64 bit. Nah, untuk kelebihan dari Windows 7 sendiri itu apa? Ya ini. Bootingnya lebih cepat, durasi waktu booting lebih cepat. Itu jadi yang pertama ya. Yang kedua, rate komunikasi, daya konsumsi, daya lebih speed sehingga lebih stabil daripada Windows Fit karena konsumsi daya yang lebih sedikit. Itu yang kedua. Yang ketiga, optimasi dalam perfect search optimasi pada proses untuk HD maupun SSD. Yang keempat, Snap dapat membuka aplikasi secara bersama Anda ditampilkan bersebelahan. Terus yang kelima, home group, sistem jaringan yang dapat menghubungkan beberapa PC untuk proses berbagi file dan perihal lainnya. Yang keenam, Joomla memudahkan membuka kembali salah satu dari beberapa aplikasi yang berjalan dengan klik pada pindahan cepat. Yang ketujuh, ada Windows Media Center dapat mereka siaran TV, nonton TV online. Yang 8, Windows Live STSC menggunakan dapat mengakses data offline dan melakukan berbagai hal untuk foto, video, dan halaman lainnya. Yang ke-9, ada web slash aplikasi untuk memotong bagian yang ditargetkan sebuah situs yang kemudian mengedit di tempat kendali Torvalds Explorer 8 untuk referensi yang mudah dan cepat. Dan 10, parental control, adanya kontrol dalam membatasi aspek-aspek anak, misalnya pengaturan waktu dan lama sukses diperoleh dan pada anak. Nah, untuk kekurangannya sendiri, ya ini Windows 7 membutuhkan kapasitas RAM minimal 1 GB. Tidak dapat di-upgrade dengan mudah dari Windows XP. Memiliki kekurangan dalam mengupgrade sistem operasi secara mudah. Yang kedua, banyaknya aplikasi gagal berjalan di Windows 7 dan mereka memiliki
dukungan online, beberapa pengguna tidak puas dengan fitur baru karena mereka perlu memberi sumber daya tambahan seperti RAM atau memanfaatkannya. Dan ketiga, lebih mahal daripada sistem operasi Microsoft sebelumnya. Beberapa pengguna mengalami masalah seperti sistem yang hang setelah penginstalan Windows 7. Hanya pengguna tingkat lanjut yang nyaman dengan Windows 7, sementara pengguna baru merasa sulit untuk menggunakan Windows 7 dan mereka balik ke Windows XP. Yang keempat ada ketika pengguna memiliki printer atau multifungsi HP dan drive-nya ditinggalkan untuk Windows 7, maka printer tidak memproses perintah cetak. Jadi pengguna perlu mengatasi kesulitan ini. Jadi yang kelima, banyaknya perangkat lunak lama tidak akan berfungsi di sistem operasi Windows 7 dan akan menjadi masalah besar untuk mencari versi dan kompatibel dengan Windows 7 untuk perangkat lunak tertentu. Dukungan drive tidak menyediakan untuk sistem lama dan motherboard versi lama, dan ini menonaktifkan beberapa fitur di Windows 7. Yang keenam, hanya komputer kelas atas yang dapat menginstal Windows 7 dan hanya dapat digunakan dalam sistem yang sangat berkonfigurasikan dengan pengguna telah mengalami masalah BSOD dengan Windows 7 dan telah melaporkannya. Ini sering terjadi karena perangkat lunak dan perubahan perangkat keras pada sistem. Nah, mungkin cukup itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.